Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jamaah pengajian yang berbahagia, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada petang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, karunia Allah yang luar biasa, sehingga dapat menghadiri majelis taklim atau Raudhatul Jannah, tamannya surga. Majelis taklim adalah tamannya surga di dunia, yang insya Allah menjadi bekal dalam kehidupan kita untuk menghadapi kehidupan yang tantangannya mungkin lebih berat dibandingkan dengan tantangan bertahun-tahun yang lalu. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri toladan kita dalam beribadah, toladan kita dalam segala hal, sehingga kita insya Allah menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan nanti insya Allah akan mendapatkan Jannatun Naim, surga yang penuh kenikmatan, yang insya Allah dijanjikan kepada orang-orang yang beriman. Tidaknya adalah surga Aden seperti yang difirmankan dalam surat Al-Bayyinah. Jannat Aden, ya, surga Aden. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya adalah sungai-sungai. Hadirin ibu-ibu jamaah rahimakumullah, pada 2 bulan yang lalu, ya sudah 2 bulan, gilirannya 2 bulan mungkin ya. Dan ini sudah 2 bulan saya lihat di ini waktunya. Jadi 2 bulan yang lalu kita sudah bagaimana memahami tentang berkehidupan yang baik atau ayatun thayyibah. Kita menjadi orang yang baik sehingga kehidupannya ya menjadi kebaikan semua. Ya. Oleh karena itu pada pertemuan kali ini kita akan kembali menyambung, yaitu tentang tugas Allah memberi tugas kepada kita setelah kita diberi kehidupan, bahwa Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan kita semua ada tujuannya. Apa tujuannya? Sering dibacakan, tapi kita perdalam terus, kita ingat terus. Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kemudian membaca dari ayat-ayat yang lain berkaitan dengan ibadah, maka sesungguhnya semua makhluk, ya, biotik maupun abiotik, makhluk yang hidup maupun makhluk yang mati, yang Allah ciptakan semuanya adalah beribadah, bertasbih
kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka bertasbih? Walau alam, punya ciri khas masing-masing. Kalau di dalam surat An-Nur apa ayat berapa itu? Nah, surat An-Nahl, ketika burung-burung berterbangan di angkasa, di atas, itu adalah sedang bertasbih kepada Allah, sedang berdoa dan lain sebagainya. Kita tidak tahu, ya. Semut, ya, ketika dia berjalan, ya, itu juga sedang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, khusus bangsa jin, bangsa manusia adalah juga beribadah. Jadi sebetulnya kan hidup harusnya kita pahami dengan rileks, santai lah, ya. Jadi jangan tegang hidupnya. Hidup kita itu ya dihadapi aja dengan santai. Kalau kita pernah nonton kajiannya Ustadz Baha itu, Gus Baha yang seperti itu, Ustadz Baharudin, itu kan memahami agamanya luar biasa dalam, santai kan, tidak menyalahkan orang, ya. Karena apa? Karena paham betul dengan pemahaman agama yang benar. Jadi tidak sebentar-sebentar menyalahkan orang. Oleh karena itu kita diciptakan Allah adalah untuk beribadah, mengabdi ya melayani, namanya mengabdi. Kalau di Jogja kan ada abdi dalam ya melayani dalam keraton, maksudnya di rumahnya keraton, ya, sang raja, ya, Sri Sultan, makanya abdi dalam. Jadi kita mengabdi kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mengabdi kepada Allah? Allah menciptakan kita karena tujuannya adalah tidak lain untuk beribadah. Apa itu ibadah? Ibadah adalah at-taqarrubi ilallah. Ibadah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah bimtithali awamiri, dengan mengerjakan perintahnya, dan wajtinabi nawahi, dan mencegah semua larangannya, wal amali bima adzanu bihi syar, dan berbuat sesuai dengan petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk syariat agama, petunjuk jalan. Jadi kita semua sesungguhnya, apalagi sudah menghadiri pengajian, adalah sudah mengingat Allah, sudah jelas beribadah. Makanya tadi kita sampaikan, orang yang hadir di majelis taklim adalah, dalam hadis kan ada ya, kalau nggak salah itu, bahwa Raudhatul Jannah, tamannya surga itu ada dua. Taman yang nanti di surga memang benar Raudhatul Jannah sana. Taman yang di dunia adalah di taklim, majelis taklim. Makanya ketika orang hadir di majelis taklim, para malaikat kan mendoakan kita. Mendoakan apa? Mendoakan untuk diampuni dosa-dosanya. Jadi mudah-mudahan kita semua yang hadir di petang hari ini, Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan ini termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itulah ibadah. Kita sudah mempelajari ada ibadah, ada yang formal, ada yang non formal. Ada yang makdoh, ada yang ghairu makdoh. Yang formal itu ibadah-ibadah ritual. Ibadah-ibadah ritual itu ibadah yang sudah dalil-dalilnya jelas.
ayat-ayatnya jelas. Oleh para ulama sudah mengkaji, ya, sudah didasarkan kepada kajian dengan ilmunya. Karena sekarang itu belajar agama gampang, di YouTube sudah ada, di Google sudah ada, apalagi yang pakai AI itu tinggal tanya langsung keluar semuanya. Kalau kita tidak paham dasarnya, maka tidak paham ilmunya, maka ya bisa salah jalan, ya. Ya nggak sesat sekali lah, tapi bisa salah jalan. Oleh karena itu para ulama kemudian menyebutkan apa itu ibadah. Ulama mengatakan ma'udiyat tibgha'an liwajhillahi wa talaban lithawabihi fil akhirah. Saya ulang ini mengutip para ulama fikih, ya, ulama yang belajar di pemahaman Islam, hukum Islam. Ma'udiyat tibgha'an liwajhillahi wa talaban li thawabihi fil akhirah, yaitu apa yang dikerjakan untuk mendapatkan keridhaan Allah dan mengharap pahalanya nanti di akhirat. Ibadah adalah mencari ridho Allah. Ibu, yang kita cari apa dalam hidup? Ya, kalau kita mendapatkan ridho Allah, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Ya, beragama yang benar, dinul qayyimah, adalah ikhlas. Jadi mukhlishina lahuddin, murni ketika kita memahami, ketika kita sholat, ketika kita zakat, benar-benar ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, apa pertanyaan? Mengapa kita harus beribadah? Saya ngutip dari bukunya dosen saya, ini saya bawa. Mengapa kita harus beribadah? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan alam semesta, yang telah memelihara kita, dalam tauhid kita memahami bahwa Allah telah memelihara kita, Allah telah menciptakan kita, Allah telah mengkuasakan kepada kita, ya, memberi kuasa kepada kita. Oleh karena itu Allah memerintahkan. Mengapa kita harus ibadah? Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai manusia, jadi manusia bukan orang beriman. Jadi kalau dari awal itu ibadah itu tujuannya adalah bertakwa. Takwa itu apa? Ya, nanti penjelasan panjang sekali. Ibadah, ya ayuhan nasu ubudu, hai manusia, ubudu rabbakum, beribadahlah kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan menciptakan sebelum kalian, la'allakum tattaqun, untuk beribadah. Puasa, ya, sholat, beribadah, sholat misalnya, ya. Sholat tujuannya juga la'allakum tattaqun. Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Kemudian puasa,
ibadah puasa. Kita kalau bulan puasa ini sebentar lagi, 3 bulan lagi kalau salah, ya kurang lebih. Juga la'alakum tattaqun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian zakat. Zakat juga tujuannya adalah bertakwa kepada Allah. Haji, ya kan? Haji juga bertakwa kepada Allah. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Jadi haji itu di waktu-waktu yang telah ditentukan. Nanti di ayat akhirnya juga la'alak, untuk bertakwa. Makanya yang itu kemudian ayatnya fatajawadu fa inna khairal zadi taqwa. Berbekalah dengan takwa. Nah, bekal yang sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Itu dalam ayat yang tentang haji. Makanya kepada manusia, jadi mengapa kita beribadah? Allah menyatakan, hai manusia, beribadahlah kepada Allah, kepada Tuhan kalian. Karena Tuhan kalianlah yang menciptakan kalian, termasuk orang-orang sebelum kalian. Semuanya adalah beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Dalam ayat lain, wa ana rabbukum fa'budun. Sungguh ini adalah agama kalian semua, agama yang satu. Dan wa ana rabbukum fa'budun, dan aku adalah Tuhan yang memelihara, yang mencipta kalian, maka sembahlah aku. Surat Al-Anbiya ayat 2. Jadi mengapa kita beribadah? Bahwa Allah memerintahkan agar kita semua makhluknya adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Nah, kita kan nggak punya apa-apa. Kita itu kan sebentar saja. Tapi makanya dalam kehidupan itu, kenapa itu ibadah? Kita durasi kehidupannya sebentar, tetapi manfaatnya seharusnya lebih banyak. Itulah sebetulnya orang-orang yang beriman. Beda dengan orang-orang yang tidak beriman. Kehidupannya sebentar, merasanya lama, dan tidak ada, bisa dikatakan tidak bermanfaat dalam kehidupannya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ilallahi turja'ul umur. Dalam ayat lain bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau aslama man fis samawati wal ard tau'a wa karha wa ilaihi yurja'un. Kepadanya lah berserah diri siapa saja yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah mereka dikembalikan. Jadi Allah mengatakan tau'an wa karhan, apakah dia suka atau tidak pasti akan mati. Jadi kita itu mau suka atau tidak, insya Allah kita akan mati, karena tidak akan kita hidup selamanya. Makanya kepadanya berserah diri. Di sini menggunakan kata aslama dengan akar kata yang sama dengan berislam. Jadi kalau kita lihat terjemahan dan bebas, nah kepadanya keislaman kita, ya. Siapa saja yang ada di samawati wal ard,
ya, langit dan bumi, ya, terpaksa atau taat, ya, suka atau tidak suka, dan hanya kepada Allah mereka akan dikembalikan, ya, akan kembali. Hanya itulah kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam ayat yang sering kita baca, walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul umur wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan kepunyaan Allah lah apa yang gaib, yang tidak terlihat di langit dan yang ada di bumi, dan kepadanya lah kembali semua urusan. Maka sembahlah Dia dan bertakwalah kepadanya. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Semua akan dipertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Ini jelas sekali Allah menggambarkan apa yang ada di langit maupun di bumi, yang kelihatan atau yang gaib, semuanya adalah akan kembali urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus beribadah kepada Allah. Harus benar beribadah itu artinya kita akan nanti kembali kepada Allah, karena Allah yang menciptakan kita, Allah juga kita akan kembali. Ayo duduk nak, duduk. Seperti ayat yang tadi saya sampaikan, yang sering disampaikan juga, bahwa qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, adalah hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Sebagaimana firman Allah yang sering kita baca juga, bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan kita manusia itu fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Nah, ada yang menggambarkan, membanding-bandingkan, ya, bahwa manusia itu adalah sebaik-baik bentuk. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada kita agar kita itu beribadah. Jadi mengapa kita beribadah kepada Allah? Allah sudah menggambarkan secara umum maupun secara khusus dalam ayat yang tadi kita jelaskan, bahwa semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kehidupan kita, baik ibadahnya, sholatnya, kematiannya, kehidupannya juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam kehidupan pun kita akan diuji dengan berbagai macam cobaan. Apa? Hasibatum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian hanya sia-sia, dan mengira bahwa kalian tidak kembali kepada kami? Itu pertanyaan menggunakan kata apa hasibtum. Tapi pertanyaan itu ditujukan kepada kita. Kalau pertanyaan dalam Al-Quran biasanya bukan harus dijawab, tapi kita yang menjawab masing-masing. Jamaah yang berbahagia, jadi itu mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beribadah. Toh itu orang kafir juga hidup. Ya, dengan kita jangan memandang gitulah. Orang kafir toh orang yang enggak beriman, enak hidupnya, ya kan? Duitnya oke, duitnya banyak. Hartanya melimpah. Kita melihatnya saja, Bu.
nggak tahu perasaannya. Ya. Kalau ya memang kalau dari sisi materi mungkin bisa jadi ya. Ya kalau di luar negeri, kalau yang kita rata-rata beragama, ya beragama mungkin, tapi agamanya ya sebatas yang mungkin dipahami saja, jadi tidak bisa membawa kebahagiaan. Kalau kita misalnya kayak di negeri Eropa kan, hidupnya makmur, duitnya berlebihan, setiap tahun melancong ya kan, jalan-jalan, giling-giling. Mau kita begitu juga kan? Itu juga ibadah sebetulnya, asalkan didasarkan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perintah Allah juga, kita kan selain kita beribadah, kita punya fungsi. Nah, fungsi kita adalah menjadi khalifatul fil ardi. Kitalah yang menjadi penguasa dunia seharusnya. Penguasa dunia artinya kita menguasai ilmu pengetahuan, bukan orang lain. Ya. Kita kan hampir semua adalah dari negeri seberang, ya, dari Eropa, dari Amerika, ya, termasuk ya perkembangan ilmu pengetahuan. Sehingga kita ya namanya kita konsumen tidak akan kaya. Yang akan kaya adalah produsen. Ya, yang punya pabrik lebih kaya dibandingkan yang kita tukang beli toh. Nah, makanya kita sebetulnya dalam Islam itu dianjurkan jadilah orang yang punya pabrik. Ya. Bukan hanya orang yang kerja di pabrik. Bukan hanya orang yang kerja di pabrik kemudian hanya beli dari hasil ada yang di pabrik. Ya, biasakanlah kita. Ya memang tidak gampang, ya. Nah, itulah sebetulnya bagian dari ibadah kita juga. Jadi mungkin mengisahkan sebentar ya, misalnya kemarin kita kan yang mau beli tanah itu loh yang di Masjid Darul Ihsan. Dalam 1 tahun misalnya 5,5 tahun harus membayar 1,150 miliar ya, 1 miliar 150 juta. Kita kan nggak megang duit apa-apa juga. Tapi kalau nggak kita beli, masjid itu tidak bisa kita bangun. Karena cuma 20 kali 21 kali 15 dipotong as jalan yang waktu itu dukurnya dari jalan. Jadi tinggal berapa itu kan masjidnya. Nah, karena ditawarkan itu, kita bismillah, ternyata lunas juga, ya. Lunas juga. Tapi ya artinya orang-orang yang kita nggak menyebutkan orang ya, yang punya harta banyak dan mau bersedekah, ya banyak, ya kadang 50 juta, kadang sebentar 50 juta ngasih, ya. Nah, artinya apa yang memang kita perlukan juga. Kalau misalnya kita ya yang di sini nggak bisa pabrik ya nanam sawit, ya kan? Kan pabrik juga yang menjual ke pabrik. Kalau sawitnya banyak ya kemudian bisa juga beramalnya lebih banyak. Tapi bukan satu-satunya, ya. Orang itu punya kekuatan masing-masing. Nah, itu adalah bagian dari ibadah juga. Nah, ibadah itu semua yang berkaitan dengan kehidupan kita, ketika kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang formal ya. Kalau formal itu artinya makdo itu, yang khusus yang memang caranya khusus. Ibu-ibu yang berbahagia, nanti ke sorean. Lanjut kepada prinsip beribadah dalam Islam itu. Dalam beribadah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Prinsip beribadah itu hanya kepada Allah kita beribadah. Itu prinsipnya dalam ibadah itu. Tidak kepada yang lain. Pengabdian dalam arti kita menyembah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain.
Nah, kalau dulu kan ada pertanyaan-pertanyaan kenapa misalnya kita kalau sowan ke keraton itu kan harus kayak apa namanya, nyembah-nyembah. Itu bukan menyembah ya, bukan penyembahan kepada selain Allah, tapi itu adalah hanya tata cara adat istiadat bagaimana menghormati yang lebih tua. Itu yang pertama. Jadi prinsip utama beribadah adalah hanya menyembah kepada Allah semata. Hanya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukan atau menduakannya dengan sesuatu apapun. Nah, kita kan hafal qul huwallahu ahad. Ya. Katakanlah Tuhan kita adalah ahad. Jadi hanya Allah. Allahu samad. Allah tempat berlindung. Ya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Allah tidak beranak dan Allah tidak diberanakan dan tidak ada yang menyerupai dengannya. Nah, itulah yang disebut dengan tauhid. Makanya beribadah itu dasarnya adalah tauhid kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, beribadah, dalam prinsip beribadah itu, ibadah itu tidak ada perantaranya. Ibadah itu tidak ada perantaranya. Kita langsung, ya langsung sholat. Orang kita, Allah kan memerintahkan kita betulnya bangun malam, cuma kita malas. Beda kok orang yang biasa bangun malam dan tidak. Ya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Jadi kalau orang yang biasa bangun malam, ya kalau Rasulullah kan di pertengahan malam terakhir. Kalau saya kadang-kadang ya pas, kalau di sana kan di pasar lama itu masjidnya kan 15 menit sebelum subuh sudah berbunyi ngaji ya. 20 menit kan 15 menit. Dan ngaji kita bangun. Ya bisa lah minimal bisa 2 rakaat. Kalau pas akhir-akhir ya tinggal 1 rakaat. Enggak apa-apa kok 1 rakaat malam. Kalau misalnya sudah sholawat sudah mau kan ya 1 rakaat saja. Jadi kita doakan, siapa yang kita doakan? Yang pertama adalah kita mendoakan orang tua kita. Nah, itu ibadah yang paling, ya kehidupan yang menyentuh kepada kita. Mendoakan anak-anak kita. Anak-anak kita loh sekarang sudah lengketnya dengan HP. Kalau kita tidak mendoakan, Bu, kita nggak bisa marah-marah terus hidupnya. Benar, pusing. Iya, kalau kita memaksakan diri pusing, Bu, benar. Makanya kita doakan. Saya pernah mendoakan, ya Allah, mendoakan anak saya itu biar bosen dengan game. Doanya itu aja, biar bosen dengan game. Ternyata pernah terjadi satu minggu anak saya itu nggak megang HP. Kenapa nggak megang HP? Bosen. Doa saya terkabul. Tapi nanti lanjut, tapi sudah nggak terlalu gini terus. Karena itu kayak narkoba loh, adiktif ya, kecanduan adiktif kalau sifatnya, kecanduan main game, enakan. Bukan anak-anak saja, Bu, ibu-ibu juga banyak. Mabar-mabar itu main bersama itu banyak. Jangan langsung lagi itu kepada siapa saja. Ya, kehidupan itu, makanya kita mendoakan ke anak kita daripada marah-marah terus, ya. Nggak selesai juga persoalan. Ya kita doakan. Ya dengan bahasa kita lah mendoakan, ya. Kalau dalam sholat tahajud Allah berjanji makanya, ya kan? Karena pada sholat tahajud itu kan, jadi kan
Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masjuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Di pertengahan, di sebagian malam, kan? Al-Qur'an ini bukan ini. Wa minal laili fatahajjat bihi. Salat yang sunnah yang disebutkan dalam Al-Qur'an serta itu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ya, sebagai tambahan yang tadi maqamam mahmuda, punya posisi di sisi Allah tinggi, doanya akan diampuni, doanya akan dikabulkan. Doanya di situ, makanya tidak ada perantara. Berarti kalau kita misalnya kita datang kepada orang suruh mendoakan, boleh nggak? Boleh. Itu bukan perantara, minta didoakan, nggak apa-apa. Perantara itu artinya menggunakan media. Ya. Saya berdoa kepada Tuhan, kepada mungkin percayanya menyebutnya Allah, tapi kepada hal yang tertentu, mungkin dengan membakar menyan dan lain sebagainya. Itu pakai perantara itu namanya. Ya. Ada medianya itu loh. Ya, kita sholat aja. Itu yang makanya prinsip yang kedua, bahwa beribadah itu tidak usah pakai perantara. Ibadah ya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati kita juga tenang loh kalau mendoakan. Jadi mendoakan anak kita, mendoakan saudara kita, mendoakan orang tua kita, tenang. Ya kalau hafalnya doa pakai Al-Fatihah, baca Al-Fatihah dulu. Ya kan? Jadi nggak usah terlalu rumit-rumit lah. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Tapi disunahkan ya kalau berdoa diawali dengan Alhamdulillah, kemudian sholawat Nabi, baru menyebutkan doanya. Ya. Kalau di pedoman berdoa begitu. Ada dalilnya juga. Yang ketiga, prinsip beribadah itu tadi saya sampaikan adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibadah apapun, termasuk kita kerja, ibu-ibu, kerja kalau nggak ikhlas itu, lihatnya uang doang, hasilnya tidak akan bagus. Boleh dibuktikan kok. Ya. Jadi bisa datang karena uang, beda dengan datang bekerja sungguh-sungguh, ikhlas karena Allah, itu beda. Nanti hasilnya juga berbeda. Mungkin materi yang kita dapat sama dengan mereka, tapi berkahnya berbeda. Karena nanti akan datang lagi rezeki dari yang lain. Saya pernah, saya dulu sebelum di sini kan saya ngajar di SMP Negeri 29 Jakarta. Di Jakarta itu orang itu bertindak harus ada berbayar kan. Di Jakarta semua langkah itu kayak dihitung tuh, kita kerja apa saja harus dibayar. Jadi kalau mengelola dan mengajar yang tidak dibayar, nggak ada yang mau, yang tidak jelas rupiahnya. Ya kita harus, orang kita loh tugasnya memang mengajar begitu. Tapi rezeki Allah, itulah kalau kita jalani, insya Allah akan memberi yang dari ruang yang lain. Ini kalau itulah ibadah sesungguhnya, intinya di keikhlasan itu bekerja. Kalau memang karena untuk ibadah kepada Allah, ikhlas, hasilnya pasti baik. Orang nggak mungkin mau curangi, nggak mungkin kita mau korupsi kan, orang kita tahu. Ibadah, prinsip yang ketiga. Yang keempat, dalam Islam prinsipnya ibadah itu harus ada tuntunannya. Ini kaitannya dengan yang ibadah makhluk. Harus ada tuntunannya.
Kalau sholat misalnya takbiratul ihram, Allahu Akbar, ngangkat tangan, ya memang Rasulullah mencontohkan begitu. Meskipun berbeda-beda cara pemahamannya, tapi mengangkat tangan. Ya, mengangkat tangan kan ada banyak versi. Allahu Akbar diurus dengan ini, rata dengan ini, rata dengan bahu. Semuanya benar. Silakan aja yang mana ya. yang nggak benar ya yang ngolok-ngolok aja lah. Kadang nggak ngerjakan juga, ya kan? Jadi nggak apa-apa. Mau yang begini, mau yang begini, mau yang begini juga nggak apa-apa. Jadi ada petunjuknya. Ya tidak. Nah kalau misalnya Allahu Akbar dari atas itu nggak ada petunjuknya, ya kan? Nah itu yang tidak ada petunjuknya. Artinya dalam hal ibadah itu ada tuntunannya. Makanya ittiba Rasul, mengikuti Rasul. Apakah semua ibadah ada petunjuknya? Ada, tapi nanti dalam memahaminya berbeda-beda. Satu hadis dipahami dengan berbagai macam ilmu, ya orang yang punya ilmu ya, maka bisa berbeda pemahamannya. Contoh yang sering terjadi, misalnya hadis tentang ruqyat, ya itu kan hisab, hadisnya sama, memahaminya beda. Jadi dalilnya yang sama, tapi cara memahaminya berbeda. Tuh, jadi ada tuntunannya yang keempat yang misalnya dalam ya tadi ya kita dalam sholat. Nah berkaitan dengan ini, Nabi itu memberi rambu-rambu man ahdasa fi amrina ma'ada ma laisa fihi fa huwa raddun. Dan siapa yang mengadakan suatu dalam perkara kami yang tidak ada tuntunannya di dalamnya, maka tertolak. Dalam beribadah, memahami prinsip ibadah, ibadah itu harus seimbang antara jasmani dan rohani. Jadi kan pernah ada sahabat yang melaporkan tentang ada orang yang di masjid aja mau sholat, terus nanti ditegur juga oleh Rasulullah. Kita loh manusia, perlu makan, harus bekerja, gitu ya. Jangan ada yang puasa terus, ditegur oleh Rasulullah. Bukan begitu maksudnya pemahamannya. Artinya harus seimbang antara jasmani dan rohani. Makanya Nabi juga mengatakan, Nabi saja tidur, Nabi saja berkeluarga. Nah, ini artinya begitu. Yang terakhir, prinsip beribadah adalah mudah dan ringan. Jadi ibadah itu jangan beri beban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-Qur'an jelas itu. Allah tidak memberikan beban sesuai dengan kemampuannya. Ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Ya. Tasiru wala tu'asiru. Permudah, jangan dipersulit dalam beribadah itu. Ya. Jadi kita ringan. Jadi beragama juga ringan, enak, tidak tegang-tegang, tidak ngaku bener dewe. Ya benernya sendiri. Ya kalau kita memahaminya, mungkin itu ibu-ibu ya berkaitan bagaimana kita memahami kehidupan, bahwa kita itu tujuan Allah ciptakan adalah untuk beribadah. Jadi kita memahami bagaimana prinsip-prinsip beribadah dalam Islam. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya. Itu yang lebih penting ya. Yang lebih penting adalah aksi nyata, aksi kita sendiri berkaitan dengan ibadah. Jadi itulah yang akan mengubah diri kita. Jadi kalau pengetahuan itu baru sampai kepada pemahaman berbeda otak kita saja. Tapi kalau sudah perbuatan, sudah praktek, ya sudah diamalkan, itu yang lebih utama. Oleh karena itu makanya iman itu bukan di lisan saja, tapi tasdiqu bil qalbi wa taqulu bil lisan wa tarkanu bil jawarih, dibuktikan dalam perbuatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Nun wal ada salah, mohon maaf. Nun wal qalami wa masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.